Saya ambil pembacaan Alkitab ini dari Markus pasal yang keempat. Angin ribut diredahkan dalam kasus ini. Ini saya ingin bagi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bahwa yang pertama, badai itu pasti ada. Karena di ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Itu tiba-tiba, saudara. Sekalipun badai itu ada dalam kehidupan kita, mungkin itu masalah pekerjaan kita, masalah rumah tangga kita, kebutuhan ya akan makan minum pakai kita, kebutuhan kuliah anak-anak, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat tiba-tiba ya. Ada orang percaya yang tiba-tiba menderita sakit. Nah, itu bisa dikategorikan badai yang sangat besar. Ya, dari mana mereka akan mendapatkan biaya dan seterusnya. Tapi saya mau katakan yang menarik adalah ayat yang ke-35 itu dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya kehidupan itu harus kehidupan yang berjalan bersama Yesus. Jadi sekalipun badai ada, itu tidak menjadi masalah. Karena Yesus yang mengajak kita untuk ke seberang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, yang saya perhatikan bahwa badai pasti ada, tetapi saudara, badai itu pasti akan berlalu. Nah, ini menarik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya badai itu berlalu? Kalau kita lihat ayat ini, saat murid-murid berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan hidupku? Apakah engkau tidak melihat bahwa perahu ini sebentar lagi akan tenggelam? Nah, mungkin perahu kita seperti itu, masuk air, sebentar lagi akan tenggelam. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, selama Yesus ada dalam perahu itu, kita harus yakin bahwa perahu itu tidak akan tenggelam. Katakan amin, haleluya. Nah, apa yang terjadi? Ayat 39 dikatakan, ia pun bangun, menghardik ya angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama, hidup ini pasti ada badai. Yang kedua, pasti badai itu akan berlalu. Percayalah, firman Tuhan itu penuh kuasa. Yesus itu berkuasa. Dia sanggup meredahkan sekalipun itu badai yang terjadi dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu. Selama ada Yesus, itu pasti bisa diredakan. Haleluya. Nah, yang ketiga yang menarik, saudara, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dan menariknya dikatakan, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, ini. Jadi saudara, sebab ia yang memelihara kamu. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada Markus pasal 4 itu, di sana Yesus sangat marah dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Selama kita serahkan segala pergumulan kita, selama kita serahkan badai itu Tuhan yang tangani, selama kita serahkan perahu perjalanan kita kepada Yesus, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan di atas kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa sekalipun badai itu ada, dia pasti berlalu. Dan sekalipun kita ada dalam tekanan, dalam intimidasi, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, selama kita percaya, selama kita serahkan segala kekhawatiran kita. Masalah apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Masalah makan, minum, pakai? Masalah pendidikan anak saudara, kesehatanmu yang mungkin dikatakan dokter, engkau sudah diponis. Tapi saudara, Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan. Serahkan itu saudara, seperti saya memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang saudara percaya pemeliharaan Tuhan, sepanjang itulah pemeliharaan itu menjadi milik saudara. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sekali lagi, badai pasti ada, badai pasti berlalu. Selama Yesus ada, percayalah, jangan takut, pemeliharaannya menjadi bagian kita. Itulah solusi hari ini. Angin ribut diredahkan, pasti badai akan dilalukan.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah belajar renungan firman-Mu. Kami percaya sekalipun ada badai, badai itu pasti berlalu karena kami bersama dengan Yesus. Dan perkataan firman adalah perkataan yang berkuasa, perkataan firman ya dan amin. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami akan melihat usaha kami diberkati. Hari ini kami akan melihat kesehatan kami dibarui. Hari ini kami melihat masa depan yang Tuhan berikan adalah masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya, amin.